Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menentukan hasil operasi hitung pada bilangan bulat. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Diharapkan setelah menonton tayangan ini, adik-adik akan lebih mudah dalam menentukan hasil dari operasi hitung pada bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif, itu biasanya lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan negatif. Bilangan negatif sendiri itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam menentukan suhu udara yang berada di bawah 0 derajat Celcius. Misalkan suhu udara 1 derajat di bawah 0 derajat Celcius itu dilambangkan dengan suhunya negatif 1. Yang lainnya untuk penggunaan bilangan negatif ini, misalkan untuk menentukan posisi seseorang yang berada di bawah permukaan air laut atau posisi kapal selam gitu ya, di mana permukaan air laut itu sebagai posisi 0. Jadi kalau di dalam laut atau di bawah permukaan air laut itu posisinya negatif gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan bilangan bulat. Oke, langsung saja ke operasi yang pertama, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, biasanya yang membuat kita bingung adalah ketika bilangannya negatif. Kita sering berpikir bahwa penjumlahan pasti bertambah hasilnya, pengurangan pasti berkurang. Nah, itu tidak benar ya, karena kita harus tahu dulu jenis bilangan yang dijumlahkan dan dikurang. Nah, sebetulnya pengurangan itu sendiri muncul karena adanya penjumlahan dengan bilangan negatif. Seperti penjelasan berikut. Pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi, kalau misalkan kita tahu 5 kurang 2 itu adalah 3, ini sebetulnya adalah bilangan positif 5 ditambah dengan bilangan negatif 2, sehingga disederhanakan menjadi 5 kurang 2. Positifnya ada 5, ditambahkan negatifnya ada 2. Kalau dalam garis bilangan, kita bisa gunakan aturan bahwa jika ditambahkan positif, maka posisinya akan ke kanan. Kalau ditambahnya negatif, maka panahnya akan ke kiri. Oke, ditunjukkan dalam garis bilangan berikut. Dari posisi 5 ditambah negatif 2, berarti dari 5 ke arah kiri sebanyak 2 bilangan, yaitu berada di posisi 3. Sehingga 5 kurang 2 itu adalah 3, atau positif 5 ditambah negatif 2. Ya, oke. Untuk soal berikutnya, supaya kita lebih paham lagi, ada negatif 1 kurang 3 ya. Jadi ini walaupun simbolnya sama, ini adalah simbol untuk negatif milik 1. Kalau ini adalah untuk kurang, operasi hitung ya. Oke, negatif 1 kurang 3, seperti halnya di atas, pengurangan itu adalah menjumlahkan dengan negatif, maka ini artinya negatif 1 ditambah negatif 3. Jadi dari posisi negatif 1, kita ke arah kiri sebanyak 3 karena tambahnya negatif. Jadi berada di posisi negatif 4. Soal berikutnya, 2 kurang negatif 3. Nah, kurang negatif, berarti di sini 2-nya itu otomatis positif. Kurang negatif, maka ini artinya ditambah 3. Ya, kurang negatif, itu artinya ditambah positif 3 ya. Jadi 2 tambah 3. Dari 2 posisinya ke kanan 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 5 nih. Ini perlu diingat ya,
Kalau kurang negatif, maka itu artinya tambah, ya. Jadi ditambah gitu. Oke, berikutnya ada negatif 5 kurang negatif 4. Kita sederhanakan, negatif 5 tetap ya milik negatifnya milik 5, kurang negatif ini jadi tambah. Jadi negatif 5 ditambah positif 4. Dari negatif 5 berarti ke sebelah kanan 4 karena tambahnya positif. 1, 2, 3, 4 hasilnya adalah negatif 1. Jadi untuk angka-angka yang masih sederhana, yang masih bisa kita gambarkan dalam garis bilangan, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menentukan jawabannya. Tapi bagaimana jika angkanya besar gitu ya, seperti udah ratusan ribuan, negatif ribuan juga gitu ya, kita tidak bisa menggunakan garis bilangan karena itu akan memakan waktu yang lama dan tidak fleksibel atau tidak simpel ya. Oke, lanjut dengan cara yang berikutnya, yaitu dengan kita harus mengetahui jenis bilangan yang dijumlahkan ya. Di sini kita tahu 21 tambah 16 adalah 37. 21 kurang 16 adalah 5. Ini adalah pelajaran anak SD ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan konsep awal ini untuk menentukan hasil operasi hitung yang lainnya. Ada beberapa soal yang harus kita jawab ya. Nah, oke, untuk menjawabnya, nah, kalian bisa tentukan dulu, kita ambil contoh yang atas. Kalian bisa tentukan dulu bilangan apa saja yang dioperasikan. Di sini ada positif 21 dan 16-nya positif apa negatif? Nah, 16-nya juga positif 16. Sehingga hasilnya positifnya ada 21, positifnya ada 16, hasilnya 37. Yang berikutnya, ini 21. Kalau ini 16 apa negatif 16 sebetulnya? Ini adalah negatif 16 karena tambah negatif ya kalau pengurangan. Jadi positifnya ada 21, negatifnya ada 16. Yang positif lebih banyak. Sehingga hasilnya positif 5. Berikutnya ini negatif 21 dan ini positif 16. Negatifnya lebih banyak ya. Jadi hasilnya negatif 5. Kalau yang ini negatif 21, yang ininya negatif 16. Sehingga sama-sama ini ada negatif ya. Jadi negatifnya bertambah, ada 37. Yang berikutnya, ini negatif 21 kurang negatif 16. Maka ini artinya jadi positif ya, kurang negatif jadi positif ya. Negatif 21, ini positif 16. Masih banyak negatif, jadi hasilnya negatif 5. Oke, berikutnya 21 dan yang 16-nya adalah kurang negatif, jadi tambah ya. Positif 21, positif 16. Jadi hasilnya 37. Ya, jadi bisa dengan cara seperti ini atau dengan garis bilangan ya. Semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Yang pasti itu uniknya matematika, bisa digunakan dengan cara apapun. Yang pasti jika ketentuan yang digunakan adalah benar, maka hasilnya pun akan sama. Oke, nah sekarang bisa dengan cara yang lain jika misalkan dengan cara seperti ini masih membingungkan. Di sini ada negatif 5 kurang negatif 4. Hasilnya adalah negatif 1. Kok bisa ya? Oke, kita lihat di sini ada negatif 5. Di sini ada kurang negatif 4. Jadi hasilnya positif 4 ya ini. Negatifnya ada 5. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Di sini positif ya, kurang negatif itu jadi positif. Positifnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Negatifnya ada 1, positifnya ada 1, jadi 0. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Ini 0. Ini 0. Dan ini sisanya negatif ada 1 buah. Maka hasilnya negatif 1. Ditunjukkan dengan soal berikutnya. Ada negatif 3, kurang 2, kurang 5. Hasilnya negatif 10. Kok bisa ya? Oke, mari simak sama-sama. Ini negatif 3. Ini duanya negatif apa positif ya? Duanya itu adalah negatif 2. 5-nya negatif 5. Sehingga negatifnya ada 3. Yang ini negatifnya ada 2.
Yang ini negatifnya ada 5. Sehingga negatifnya semakin banyak, yaitu ada 10. Maka hasilnya negatif 10. Oke, mudah kan ya kalau dengan cara seperti ini? Yang pastinya kalian harus teliti dulu ini bilangannya positif apa negatif ya. Oke. Nah, sekarang untuk perkalian dan pembagian ya. Untuk perkalian dan pembagian akan disajikan dalam video selanjutnya ya. Kita lebih memahami dulu yang penjumlahan dan pengurangan.